Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita yang ketujuh pada mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informatika, saya atas nama Riki Zulkarnain Ghafur dengan NPM 124650198 akan menjelaskan mengenai tema pada pertemuan ketujuh, yaitu Project Cost Management. Tujuan pembelajarannya agar kita dapat memahami pentingnya manajemen biaya proyek. Lalu kita juga bisa menjelaskan prinsip-prinsip manajemen biaya proyek dasar, konsep, dan istilah. Setelah itu kita dapat menggambarkan proses perencanaan manajemen biaya, lalu mendiskusikan berbagai jenis perkiraan biaya dan metode apa yang digunakan untuk mempersiapkannya. Setelah itu kita bisa memahami proses penentuan anggaran dan mempersiapkan perkiraan biaya untuk proyek teknologi informasi. Dan kemudian kita memahami manfaat dari manajemen earned value dan manajemen portofolio proyek untuk membantu dalam pengendalian biaya, serta menggambarkan bagaimana software manajemen proyek dapat membantu manajemen biaya proyek. Pentingnya manajemen biaya proyek. Kenapa penting? Karena proyek TI, teknologi informatika memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. Studi Chaos menemukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan adalah antara 180% itu di tahun 94 sampai dengan 56% di tahun 2004 ya. Pada hari itu kita pada biaya dan manajemen biaya proyek kita bisa definisikan dulu ya. Biaya itu adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Biaya biasanya diukur dalam satuan moneter, kesatuan uangnya, seperti rupiah, dolar Singapura, dan lain-lain. Manajemen biaya proyek mencakup proses yang dibutuhkan untuk menghasilkan atau memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Ini salah satu contohnya ya, proses manajemen biaya proyek. Di sini ada planning cost management, di mana di planning cost management ini harus menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian biaya proyek. Lalu ada estimate cost. Di situ di dalamnya kita bisa mengembangkan pendekatan atau perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek. Lalu ada juga namanya determine budget. Determine budget ini sendiri kita bisa mengalokasikan estimasi biaya secara komprehensif atau keseluruhan untuk item pekerjaan individual sebagai dasar pengukuran kinerja. Lalu ada yang terakhir di bagian monitoring dan controlling, ada yang namanya control cost, di mana ini kita harus mengendalikan perubahan anggaran proyek. Ini juga salah satu contohnya project cost management ya, bersama dengan yang tadi. Oke, kita masuk ke prinsip dasar manajemen biaya. Apa saja prinsipnya? Yang pertama itu harus ada profit atau keuntungan, di mana untuk mendapatkan profit atau keuntungan itu rumusnya ya pendapatan dikurangi pengeluaran. Lalu ada margin profit. Margin profit ini itu rasio pendapatan terhadap profit. Ada juga siklus hidup pembiayaan.
di mana isinya itu adalah total biaya untuk memiliki sebuah produk layanan atau total cost of ownership atau biaya pengembangan ditambah support. Setelah itu ada cash flow analisis ya, menentukan estimasi biaya dan keuntungan tahunan untuk sebuah proyek dan cash flow yang dihasilkan selama setahun. Setelah itu baru ada biaya atau manfaat yang nyata, yaitu biaya atau manfaat yang dapat dengan mudah diukur organisasi dalam rupiah. Biaya atau manfaat yang tidak nyata adalah biaya atau manfaat yang sulit diukur dalam sebuah proyek. Dalam hal ini kita istilahkan moneter. Lalu setelah itu ada biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat secara langsung dihubungkan dengan proses menghasilkan produk atau layanan proyek. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan produk atau layanan proyek, tetapi secara tak langsung berhubungan dengan proyek yang berjalan. Estimasi biaya. Seorang manajer proyek harus menganggap serius estimasi biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Penting untuk dikenali jenis-jenis estimasi biaya. Bagaimana kita menyiapkan estimasi biaya dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya TI. Lalu setelah itu ada rencana manajemen biaya. Rencana manajemen biaya adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketidaksesuaian biaya pada proyek. Persentase yang besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruh, sehingga manajer proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh. Alat bantu dan teknis estimasi biaya ada ya. Pertama, perkiraan analog atau tas ke bawah. Lalu perkiraan bawah ke atas, yaitu melakukan perkiraan masing-masing butir pekerjaan atau aktiviti dan menjumlahkannya untuk mendapatkan biaya total project. Lalu ada namanya pemodelan parametrik, menggunakan karakteristik atau parameter dalam model matematis untuk memperkirakan biaya produk. Lalu ada alat bantu komputerisasi seperti spreadsheet dan perangkat lunak manajemen proyek yang dapat membantu pekerjaan. Penganggaran biaya. Penganggaran biaya melibatkan pengalokasian estimasi biaya proyek terhadap butir pekerjaan proyek dari waktu ke waktu. WBS merupakan masukan yang diperlukan untuk proses penganggaran biaya karena mengandung butir-butir pekerjaan. Sasarannya adalah untuk menghasilkan cost baseline, yaitu anggaran per fase waktu yang digunakan manajer proyek untuk mengukur dan memantau kinerja biaya. Nah, ini contoh cost baseline-nya. Pengendalian biaya. Pengendalian biaya proyek mencakup pertama, pemantauan kinerja biaya, lalu memastikan bahwa hanya perubahan proyek yang tepat yang dimasukkan dalam cost baseline yang direvisi. Lalu ketiga, menginformasikan pemangku kepentingan proyek tentang perubahan proyek yang akan mempengaruhi biaya. Jadi earned value management merupakan salah satu alat yang penting dalam pengendalian biaya. Earned value management itu sendiri adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan data biaya. Untuk menggunakan EVM harus dibuat terlebih dahulu baseline
atau original plan plus approved change. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan yang baik atau tidak. Lalu ada secara periodik informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbarui sehingga pemanfaatan FEM dapat optimal. Istilah-istilah dalam FEM. Istilahnya ada namanya plan value atau PV, ada actual cost, ada earned value, ada performance, ada cost variance, ada schedule variance, ada cost performance index, ada schedule performance index. Ya, ini salah satu contoh rumusnya ya. Dan ini contoh soal. Kemudian ini jawabannya. Terima kasih. Demikian pemaparan saya atas nama Riki Zulkarnain pada pertemuan ke-7 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.